Assalamualaikum, selamat sore. Barusan saya menonton satu video. Saya pikir ini apa ya? Gagal paham. Sekelas ketua umum FPI, tapi gagal paham. Apa yang dia katakan benar, tapi salah konteks, salah tempat. Ini dia videonya. Terusan, aing geus repe berusaha supaya umat bersatu. Masih ngoceh bae ingin memperpecah umat. Dijagorkeun hulu dia ku aing wani ieu. Ulah disebutkeun teu wani, aing geus ngarat kembali ke umur sebelum 40 tahun. Ngacak-ngacak aja aing repe lain teu bisa ngajawab repe. Jangan ingin supaya tidak tambah pecah. Tapi lamun geus repeh masih awas. Anjing be anjing dikejar. Udah mentok pasti lawan itu anjing, apalagi aing jauh lain anjing lain. Sedang berusaha bagaimana umat ini bersatu. Jadi kita harus muliakan ulama, cinta duriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dia duduk apalagi duriat Nabi ya ulama. Paham? Mimbabi aula. Jadi jangan diadu domba, jangan. Siap bersatu? Siap bersaudara? Mau nggak diadu domba? Hanya domba yang mau diadu domba. Sudah jelas toh? Adu domba, persatuan umat Islam. Sejak dulu Indonesia ini sudah bersatu di dalam lingkaran NKRI. Semua sudah tahu. Perkataannya memang benar, tapi salah konteks. Di situ dia berkata saat mengomentari soal Kiai Imad. Harus diketahui, yang dilakukan Kiai Imaduddin itu sudah benar. Dia membuat kitab soal hasil penelitian. Udah benar. Ulama zaman dulu itu, dia itu membuat karya, bahkan dia itu apa ya bisa dibilang mengeluarkan unek-unek karena perbedaan atau apa itu lewat kitab. Maka dibalas dengan kitab. Dari dulu begitu. Apa yang dilakukan Kiai Imaduddin itu udah benar, sesuai gaya perilaku ulama-ulama zaman dahulu. Ya begitu itu. Benar, nggak ada yang salah. Kalau itu dianggap misalkan mengadu domba umat, merusak persatuan, tidak gitu loh. Ya balas saja. Lewat buku juga, lewat kitab juga, begitu. Nasab ini kan tidak ada hubungannya dengan rakyat kecil. Nasab ini nggak ada hubungannya dengan orang-orang yang menengah ke bawah atau apa, nggak ada. Seakan-akan nasab ini kan soal tingkat atas, kan nyangkut zuriyah Nabi. Jadi ini jauh dari mengadu domba umat, merusak persatuan Islam, itu nggak ada. Harusnya cara melawannya dengan kitab juga, sama kayak ulama-ulama zaman dulu seperti itu. Misalkan perbedaan fikih juga sama. Justru yang namanya mengadu domba umat, justru yang namanya merusak persatuan itu saat orang itu di atas panggung teriak-teriak, menantang-nantang, nyebut nama. Ulama itu jarang begitu, karena ada kaidah fikihnya. Nah ini sama yang dilakukan Kiai Imaduddin, dia nggak nyebut nama kok. Oknum A, B, C, D, ya seperti itu. Itu gunanya untuk apa? Untuk menjaga umat. Beda ceritanya jika ada yang di panggung teriak-teriak nyebut nama, bahkan menantang seperti anak geng gitu. Itu bukan ulama, justru yang begitu. Oke lah, ada 1-2 kecualian lah gitu loh. Tapi kalau sudah terbiasa seperti itu, ya itu bukan ulama. Ulama itu ya seperti Kiai Imaduddin itu. Berbicara di saat ada perbedaan, ada perselisihan, dia itu tidak membawa umat. Tidak pamer pemusuhan, kebencian atau apalah gitu. Tidak nyebut nama, bahkan disamarkan. Ya emang harus seperti itu. Kan jelas Kiai Imaduddin itu karyanya lewat kitab. Banyak kitabnya kan. Jelas sama seperti ulama yang dulu lah, yang di sebelah sana. Itu bagaimana cara menanggapinya? Marah-marah, mengatakan itu adu domba umat, bahkan menyebut nama bla 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 bla. Ulama enggak itu? Kaidah fikihnya kan ada. Bagaimana ulama bersikap di saat ada perbedaan. Justru yang berkata-kata terbuka, vulgar seperti itu yang merusak umat, itu yang mengadu domba umat, itu yang merusak Islam. Iya kan?
Coba dah ada lihat kiai-kiai zaman dulu itu, kalau ada perbedaan lewat kitab, lewat buku, sama kan dilakukan Kiai Madudin, lewat kitab, lewat buku. Tapi lawannya bagaimana? Lewat teriak-teriak, lewat tantangan, kan nggak pas. Selain Kiai Madudin menantang, yang menantangnya siapa? Kan nggak ada yang disebut namanya. Oknum A, B, C, D. Oknum yang merasa jual agama, yang merasa jual nasab, yang merasa merusak umat, yang merasa siapa. Kan masuknya ke orang-orang yang jelas itu, 1, menjual nasab, 2, membodohi umat, 3, dawir, kan seperti itu. Nah kalau ada orang teriak-teriak seperti itu misalkan, merasa dong berarti. Padahal jelas kajian Imaduddin itu lewat kitab. Balaslah dengan kitab. Nah Pak Qurtubi ini balas dengan kitab dong. Saya kan ketua ormas, pakai kitab. Itu baru gini gitu loh. Seperti ulama zaman dulu. Jika ada perbedaan, bahkan perbedaan itu tajam, jangan sampai menyebut nama dengan terang-terangan di khalayak umum. Oke lah nyebut nama, saat nyebut nama pun harus dengan taktik apa? Melembutkan permasalahan. Kalau mau kenceng, jangan nyebut nama. Atau paling tidak menyamarkan. Beda ceritanya jika misalkan vulgar menyebut nama, apalagi dengan amarah. Nah itu udah lepas dari kaidah fikih ulama, bagaimana cara bersikap di umum, bagaimana menjaga umat, seperti itu. Saya yakin Pak Qurtubi tahu itu. Makanya saya harap apa? Balas dengan kitab. Gitu loh. Keren jadinya. Oke, sampai sini wassalam.